Semoga jadi anggota DPRD yang terus menjadi inspirasi warganya. Kita akan lihat keseharian beliau di YouTube channelnya, yaitu Ipan Wirata Channel. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa nonton, kemudian jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, dan terus ikuti kegiatan beliau yang sangat mudah. Jangan lupa tonton channel beliau, Ipan Wirata Channel. Jangan lupa support pembangunan pesantren Darul Ihsan Jambi. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ke sini tadi, ya teman-teman dari Golkar pertama melihat pegiat UMKM yang ada di sepanjang jalan nasional. Sepanjang jalan nasional itu adalah potensi-potensi ekonomi kerakyatan. Ya, itu ada peluang untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Tapi banyak yang saya rekam, ya saya tadi bercerita. Mungkin Bapak Ibu selalu menonton, bukan ini promosi, tapi itulah potret yang saya buat. Aktivitas masyarakat Muara Jambi, tidak ada dusta di antara kita. Dengan saya merekam, dengan saya wawancara, dapat saya apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tadi salah satu pegiat UMKM cuman menjual gorengan, misuan. Nah, itu juga dia punya cita-cita. Dia punya anak 4. Anaknya harus sekolah kuliah, tapi tidak mampu dengan pendapatan sekedar cuman UMKM tersebut. Sebenarnya intervensi bantuan bisa meningkatkan ekonominya kalau kita bisa membantu. Contoh, instalasinya aja kurang bagus, sederhana, itu juga ada bantuan UMKM dan lain-lain seperti itu. Itu baru sebagian kecil. Yang kemudian saya tadi juga diajak melihat anak sungai Batanghari yang ada di Kelurahan Pijuan. Saya tidak tahu diajak kemana, sampai ke tempat dan langsung menaik perahu sampai ke rakit sampai ke tempat budidaya kerambah yang secara, kalau lagu dangdut biasanya sakitnya tuh di sini. Tapi tadi saya ubah lagunya setelah saya naik di ponton. Di ponton rakit yang kerambahnya sekitar jumlahnya 25 kerambah, dan saya diskusi tadi modalnya hampir 150 juta, dan saya lihat air sungainya sangat bersih. Kalau dibandingkan dari sungai Batanghari, apa yang terpikir oleh saya? Bapak tahu saya pernah membuat, ya artinya konten di Sungai Duren. Seorang petani kerambah ikan yang ada di Sungai Batanghari, di Sungai Duren. Apa yang menjadi? Pak, harga pakan selalu naik. Ya tak? Tingkat kematian ikan banyak. Berapa modal? Berapa hasil? Kalau hidupnya ikan tuh Pak, di Sungai Batanghari cuman 30%. Mati 70%. Sisa yang mati dibuatlah ikan asin oleh istrinya. Tapi alat-alatnya di saat hujan tidak bisa dia menjemur. Arti ada oven. Kan gitu. Itu bagian dari kecil. Tingkat kematian 70%. Murah dibanding ikan nila yang ada di Sempang Sungai Duren atau Sungai Duren. Arti apa? Kematian itu diakibatkan limbah dari pabrik, dari kebun-kebun insektisida yang mengalir, itu tingkat kematian. Yang rugi siapa? Petani. Nah, disinilah kebijakan pemerintah bagaimana tingkat kematian.
Dan sampai tadi saya diajak tadi naik rakit dan nengok airnya bagus, jernih, ada lagunya, air Sungai Batanghari, airnya jernih, ikannya jinak. Baru tadi saya lihat, saya kasih makan. Yuran saya tanya tadi, berapa kamu yuran? 2 juta per orang, sebanyak 25 orang, dan yuran dapatlah sebuah keramba yang dengan berjenis bibit ikan nila dan ikan patin. Ini harus didengar Rido, karena ini potensi ke depan. Tadi angka-angka pengangguran itu bisa diintervensi dengan tambahannya kelompok tani tadi. Itu salah satu kekayaan yang ada di Kelurahan Pijuan. Tapi kalau pemerintah, kalau anggota DPR, kalau para pejabat stakeholder tidak ikut campur, petani akan caranya sendiri. Akhirnya secara kualitas bagus, secara kuantitas tidak akan tercapai. Kita bicara, saya lagi bisik beliau, berapa jumlah kakak di kelurahan di Pijuan? Beliau bilang jumlah penduduk sekitar 5.000. Kalau dibagi 3 aja satu kakak, arti sekitar 1.500 kakak. Arti sekitar 150 kakak. Kemiskinan itu karena tidak punya pekerjaan, karena sakit, karena infrastruktur. Itulah yang diintervensi tadi. Kerambah diperbanyak, potensi sumber daya alam ada. Inilah yang akan bentuk bantuan-bantuan. Nih, ada saudara saya nih, kebetulan pensiun budidaya puyuh. Jadi saya lihat, saya yakin bahwa potensi Kelurahan Pijuan ini untuk meningkatkan ekonomi kreatif ya, dan mampu memberikan contoh. UMKM perlu pelatihan ya, bagaimana berternak ikan perlu pelatihan, bagaimana pembibitannya, bagaimana membuat pakan ikannya. Baik anggota Dewan Kabupaten, Provinsi, dan calon-calon anggota Dewan dari Jambi Luar Kota yang berbahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, mama-mama, para ketua RT dan ketua lingkungan yang saya hormati. Setelah melihat undangan, di kartu undangan itu panjang, hampir 1 halaman nggak salah ya, ada 2 kalimat yang menjadi perhatian saya. Yang pertama, mendapat dukungan atau membuat atau menerima dukungan masukan dari masyarakat. Yang kedua, apa lupa? Yang kedua, pura-pura lupa, lu ingat. Yang kedua, realisasi pembangunan dari Provinsi Jambi. Untuk yang pertama itu menampung aspirasi masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu semua tahu warga Pijuan, hingga saat ini pembangunan di Patung Tangan atau api tak kunjung padam punyaan Harmoko itu terbengkalai, mohon maaf ini. Jadi sampai saat ini jadi patung atau jadi candi situ. Maksud saya begini, Bang Iwe, panggilan kerennya Bang Iwe, Bapak Ibu, Iwe ya, Bang Iwe ini kan mantan Kadis PU Provinsi. Seyogyanya atau ada usulan mungkin panggil bupati, antum bisa nggak selesaikan proyek itu gitu kan, panggil Masna itu. Kalau nggak bisa, saya akan dihubungkan banyak. Beliau ini pura-pura ya Pak, di provinsi atau Kementerian PUPR kenal sama siung beliau. Saya tahu kalau minta 1M 2M kecil lah buat beliau itu. Jadi kementerian itu hampir semua pejabat kenal dengan beliau waktu beliau Kadis PU. Tapi sampai sekarang masih lah, DPR lebih bagak lagi kan gitu ya. Jadi saya mohon bisa dilanjutkan dengan caranya Bang Ibi sendiri. Kita tidak tahu, yang penting bisa selesai, jangan sampai terbengkalai kayak dulu ada pagar besi bagus, sekarang pagar nggak ada. Ini yang terakhir, banyak cuma 2 aja lah. Satu lagi terakhir, realisasi pembangunan Provinsi Jambi. Kalau tahun 2001 cuma drainase depan lapangan ya. Untuk provinsi? Iya provinsi kan, kabupaten nanti lah. Provinsi dulu sekarang. Untuk provinsi hanya drainase samping lapangan. Saya mengusulkan atau menampung atau menyebut aspirasi itu
saya usulkan 2022 ini jalan depan Pak Camat sampai Min, MTS itu di aspal. Usulan saya itu. Jadi dari RT 6, RT 2 sampai 24 mohon di aspal. Karena depan saya itu kalau panas semuanya masuk ke rumah semua itu. Jadi sekali lagi ya debu. Jalan kau ya. Jabatannya boleh. Orang Golkar banyak bang. Jadi depan kami kalau hujan, kalau panas debunya masuk semua. Jadi usulan saya dari depan Pak Camat sampai Min di aspal. Jadi RT 6, RT 2, RT 24. Saya tunggu Apa namanya? pelaksananya. Nggak mau Pak, Mas Yanto. Pak, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ratu Mas Elda Diana. Ya Pak, nama saya Bu Elda Pak. Siap. Tadi kan saya itu mendengar Bapak masalah sungai dan bukan apa Pak ya, sedikit diberitahukan Bu Elda ini pemasar ikan antar pelabuhan, kalau bahasanya di karantina perikanan. Why? Jadi dulu ada orang dari Muaro Jambi yang sering datang ke rumah saya yang mengatakan, Bu Elda ini satu-satunya nih orang di Muaro Jambi yang bergerak di bidang ikan hias. Saya ikan hias Pak, dari papa saya dulu. Bedanya Pak, dulu tahun 70 papa saya udah jualan ikan hias, tapi dia nggak seperti saya. Sekarang alhamdulillah saya bisa jadi supplier eksportir. Bisa dibuat. Papa saya dulu bedanya lagi nih Pak, ikan-ikan di Sungai Tiga ini masih banyak jenisnya Pak. Ada ikan hias, kalau Bapak orang kampung tahu lah, mungkin ada banyak lah Pak. Ya. Sekarang ini dari beberapa tahun yang lalu saya berusaha memasarkan ikan yang ada saja, karena ikan-ikan yang dulu yang papa saya pasarkan, dan papa saya udah almarhum ya Pak ya, Pak Raden Ilyas Ding papa saya. Jadi ikan-ikan hias yang dulunya banyak sekali, karena udah jauh juga ya Pak, jaraknya tahun 70 sampai tahun sekarang udah 2022. Papa saya dulu di sini mungkin makanya masih banyak tersedia alam ikan hias itu karena jarang sungai itu diracun, ditubo Pak, bahasa kami orang Pijo nih. Tapi ini sekarang nih Pak, setahun kadang 3 kali ditubo orang. Nah itulah yang membuat saya nih sudah kekurangan pasokan dari kampung kita sendiri. Sementara saya maaf ya Pak ya, ini menyebutkan sedikit, saya menyuplai untuk beberapa PT, sampai 11 PT yang saya suplai. Jadi saya ngambil ikannya dari Kalimantan, dari Riau, dari Padang. Karena Pak, terkendala di kampung kita sendiri sebenarnya banyak ikan hias itu, tapi sudah mati Pak, punah. Ada yang sudah punah karena tidak ada larangan atau aturan yang jelas masalah untuk meracun sungai itu Pak. Pernah dulu saya melaporkan hal ini ke Walhi, tapi nampaknya cuma sebatas-batas itu aja Pak, nggak sampai kemana-mana. Sampai saya videokan ikan yang mati kena racun itu, kena tubo itu Pak, memutih di atas sungai itu. Nah itulah sekelumit kendala saya yang menjadi pemasar antar pelabuhan Pak. Ada kalau di karantina perikanan itu namanya saya itu kartu kusuka. Kartu kusuka itu dimiliki oleh siapa saja yang memasarkan ikan dari provinsi ke provinsi. Jadi harapan ya Pak ya namanya. Saya berharap ke depannya, kan tadi Bapak membahas perikanan ya Pak, dengan ikan konsumsi aja Pak. Karena memang kalau sekarang sih alhamdulillah baru saya adik-beradik saja yang terjun di bidang ikan hias ini Pak. Ada keluarga beberapa orang begitu. Sebenarnya sangat potensial Bu Pak, sangat potensial kalau seandainya ada yang benar-benar membimbing atau membina lagi. Kalau saya kan Pak hanya sebagai pemasar ya Pak ya, apalah kebudayaan saya cuma berapa, paling saya bisanya keluarga saya begitu kan, yang mau aja gitu Pak. Kalau sebenarnya di bidang perikanan ini ada yang membina, betul-betul membina, ini juga sangat potensial loh Pak untuk dijadikan sumber untuk masyarakat Pijoan ini. Ya harapan ke depan kalau ada bantuan itu nomor 1 lah Bu. Bantuan misalnya Pak, kan seperti saya punya gudang ikan nih, kita kan dulu ada sih Pak katanya Muaro Jambi, nanti Ibu datang aja ke sini sampai Pak Lubis, Ketua Perikanan. Ini Pak Lubis ini rekomendasi lagi ini, saya sampai capek Pak ngurusnya itu Pak. Katanya ada pengadaan, ada piber, ada mesin genset, tapi saya alhamdulillah Pak
sampai hari ini saya memang berdiri sendiri demi Allah. Saya belum dapat sumbangan apapun dari provinsi maupun dari kabupaten kita. Nanti Pak Ipan boleh mampir ke gubuk kami, mampir lihat ya kondisi kami ya Pak, yang seadanya, tapi tetap mau berusaha Pak, karena punya anak banyak loh Pak. Punya anak, punya cucu, jadi saya walaupun tanpa bantuan saya tetap berjuang. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Tadi pantunnya apa tadi Pak? Bukan pantun, saya tadi mau coba. Adek Rido sama Pak Ipan Winata. Adek Rido sama Pak Haji Ipan Wirata. Datang dari mana? Nanti ingat lagi Bu. Aku tadi bisa pokoknya aku tadi dengar tinggal. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, ya. Bapak ini satu. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali. Nama Pak, nama. Waktu yang sangat luar biasa. Nama Pak. Barokah sekali bisa ketemu dari Bapak Dewan dari provinsi dan kabupaten. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan saya. Nama saya Mayudincan. Sekarang jadi ketua kelompok tani Beselan Kelurahan Tijuan. Anggota 25 orang dan 20 orang sebagai petani karet, sebagian sawit. Ada 2 orang yang beternak. Persoalan-persoalan muncul setelah saya menjadi petani. Persoalan pertama, sawit yang diproduksi oleh petani, buahnya tidak berklasifikasi, tidak terpilah, tidak terpisah, tidak punya standar mutu. Besar, kecil, merah, atau kurang merah, agak abu-abu, harga sama. Padahal kalau kita klasifikasikan, kita pilah berdasarkan standar produksi, tentu harganya akan berbeda. Harga berbeda, yang menentukan harga adalah si pembeli. Dalam dunia usaha tidak ada supply demand. Harga ditentukan oleh supply pembeli. Demand. Selama supply harga demand dibuat oleh pembeli, selama itu penjual rugi. Begitu juga karet. Karet yang dibuat oleh anggota kami yang bersih, setengah bersih dan punya terang bulan, ada istilah Pak katakan terang bulan, itu harganya dibeli sama, dan harganya juga dibuat oleh pedagang. Petani menerima apa adanya, dan kalau karet ini dibuat berklasifikasi juga, standar mutunya jelas, standar harganya jelas, maka petani punya pilihan untuk membuat produksi standar apa, kualitas mana, dengan kriteria sebagai apa, dijual kemana. Inilah peran pemerintah, peran dewan untuk mengatur ini jalur dan alur perdagangan dan perekonomian rakyat. Satu Pak ya, itu soal tentang sawit dan karet. Yang kedua, akhir-akhir ini anggota kami itu ngeluh juga minyak goreng. Terus kami punya sawit, tapi tidak bisa bikin minyak goreng. Gara-gara harga apa? Kan bisa, dak? Kalau bapak kita kok memanggil kami UKM atau koperasi kelompok tani, berdayakan kami, bimbing kami, berikan kami pelatihan, macam itu buat minyak goreng dari sawit. Ikut teknologi sederhananya, siap kami Pak kelompok tani Beselan, siap jika itu dibutuhkan. Masa itu macam ayam tidur di atas padi kelaparan, tikus di lumbung mati. Itu kan lucu tuh Pak. Kemana pemimpin kita selama itu? Mana pergi? Terus yang ketiga, sebanyak 13 orang anggota kami
dilalui jalur jalan tol. Saya sebagai tim pendamping, setelah dinilai oleh tim penilai KJPP, itu luar biasa murahnya. Dan setelah kami terima harga ganti itu Pak, tanah 16.000 itu harga gara SK 400 sampai berkisar 27.700 per meter. berapa? Yang agak tipe 2 yang bukan berbatasan langsung dengan jalan lintas, itu harganya berkisar 26.700 sampai 16.400 per meternya. Yang di pinggir jalan besar itu harganya 308.000 atau 301.000 per meter, tergantung kondisi dan posisi. Kami menolak harga ini. Kami menerima jalur jalan tol dari program negara, tetapi kami menolak harga karena harga dianggap tidak layak dan tidak adil. Kami coba membuat usulan tertulis kepada 1 BPN dan KJPP, 2 DPR Kabupaten, 3 DPR Provinsi, ke camat, ke lurah, ke kantor gubernur. Kami ajukan surat itu Ke BPN coba. aduh Pak, tidak satu pun yang ngupres surat ini. Kita ke BPN coba. Kemana bapak-bapak kami itu? Mana pembelaan untuk kami petani kecil ini? Harga yang tidak itulah, tidak ada, tidak layak tadi lah. Tidak layak kan? Terus kalau kita lihat lagi, kemudian datang lagi musyawarah kedua tentang harga. Harga itulah tidak berubah. Macam tadi lah harganya. Tidak berubah, tetap itu. Harga sebatang sawit 413.000. Itu setara dengan 6 tandan sawit. Kalau sawitnya 20 kilo, standar. 6 tandan sawit itu sama dengan 3 bulan produksi. Masa produksi sawit itu 15 tahun dihargai selama 3 bulan produksi. Kan menzolimi kami enggak tuh? Menzolimi petani. Kemana bapak-bapak kami ini memperjuangkan petani? Sampai hari ini tidak ada. Lalu kami telusuri kenapa ini tidak berubah. Kata orang KJPP, minta maaf, tidak ada perda. Nah, tentang apa? Tentang harga ganti. Kemana bapak-bapak dewan kita selama ini tidak bisa bikin perda? Padahal jalan tol itu sudah dirancang sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 tidak ada perda SK Bupati tentang ganti harga Burhan itu tanah, bangunan, dan tanaman tumbuh. Dianggap Kan fungsi anggota dewan kita ini kan fungsi konstitusinya ada, dirugikan. fungsi bacanya ada, fungsi angketnya ada. Inilah dulu. Tolong kami warga ini lindungi dengan undang-undang, dengan perda. Tolong kami lindungi dengan undang-undang ini, dengan peraturan daerah. Kalau secara cepat Dan itu memang fungsinya dewan. Ternyata sampai hari ini tidak ada perda itu tentang harga ganti. Dengan apa kami berpegang sebagai dasar hukum untuk berjuang? Iya. Itulah yang ketiga. Minta maaf ke Adindo Rido. Kerbau itu lepas. Kerbau masyarakat Tikoko lepas masuk ke kebun petani. Itu ada undang adat. Pertanyaan kau kemarin. Kebun Pertanyaannya waktu kau reses kemarin ulang. Kerbau berkandang malam. Itu tidak lagi bisa dipakai dan itu tidak bisa dilestarikan. Minta maaf saya kalau ada risiko yang punya kerbau, di mana tidak adil dan tidak layaknya. Untuk membuat kandang 5 ekor kerbau cukup duit 10 juta. Coba mengandang kebun yang ditempuh oleh kerbau 1 kilo ke sana, 1 kilo ke sana dijajah tempuhi kalau itu. Kali kan berapa pagar, berapa tiangnya, berapa kawat. Tak ada banding, tak ada sebanding. Dan mau pulang ngawas ya, petani kan disuruh ngawai selama siang. Punya ternak kerbau cuma nutup kandang, nutup di malam, buka pagi.
Kan tak ada di keseimbangan, satu keseimbangan waktu, pengawasan, pemeliharaan. Yang kedua, keadilan biaya secara ekonomi. Untuk biaya 1 hektar kandang diperlukan biaya lebih kurang 30 juta. Kalau 100 hektar langkah kerbau itu kalikan 10, 150 juta. Berbanding cuma 15 juta buat kandang kerbau 5 ekor. Masihkah kita akan bertahan? Masihkah anggota dewan kita masih berpegang kepada adat itu? Hewan ternak berkandang malam, terus kebun berkandang siang. Tidak adil dan tidak layak, bahkan tidak manusiawi. Saya minta maaf menyampaikan itu, karena saya petani. Hanya masuk ke kebun kami lah. Selama kerbau itu lepas, selama itulah sengketa antara petani dengan peternak akan terjadi. Saya ulang, bisa enggak dia? Selama kerbau itu lepas bebas, selama itu pulau akan terjadi sengketa antara petani pemilik lahan dengan peternak. Proses itu ada Pak ya, satu soal sawit. Bagaimana memberdayakan sawit itu harga standar berkualifikasi, dan kalau bisa ajak kami buat minyak goreng Pak. Dari sawit kami punya Pak. Kayu, tempat ada, kayu banyak. Apa itu? Tenaga ada, kemauan ada. Tinggal apa lagi? Ada video Pak. Saya pensiun Pak, jadi bebas. Agak bebas ngomong gitu kan. Bila tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk pertanyaannya tiga dulu biar dijawab oleh dua inilah dulu. Ya, silakan Kak. Saya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat-kuat ya. Reses Pak. Iya. Nama saya Ilman Triadi. Ya. Warga RT 06 Pak. Jadi kalau untuk reses, sepengetahuan saya Pak ya, itu jadwal kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat di luar ruangan. Singkat kata silaturahim dengan konstituen Pak ya. Ya. Atau pilih di wilayah pemilihan yang bersangkutan. Lebih kurang itu lah Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat ini. Alhamdulillah. Ya, ini Bang Pami nih, Bang Pami. Kalau Bang Pami dapat, Bang Pami ngasih saya duit 100. Iya enggak? Ya kan? Karena dia ini banyak memenangkan orang jadi anggota DPR. Ya enggak? Jangan-jangan kasih baju buat tanggal kasih 100 ini. Ya tolong Bang ya. Ya. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Fahmi. Arti dari reses tadi merupakan masa di mana para anggota dewan bekerja di luar ruangan sama seperti Ilman untuk menemui para konstituen, mendengar aspirasi dan melaksanakannya. Demikian dulu. Nampaknya dari dukun, dapatnya jawaban dari dukun Google nih. Ini dapat jawab dari dukun Google. Sempat tadi signal tidak ada, mati. Dia bayar sama saya 100 ya. Tapi yang namanya kan saya tidak ada catatan apa arti reses, apapun dapat dari Google, apakah dari kawan, yang penting jawabannya benar. Ya, jadi saya lengkapi lagi bahwa memang reses inilah yang sangat penting. Ya enggak? Turun ke dapilnya, turun ke konstituennya, menangkap aspirasi masyarakat. Itu dilakukan di luar sidang DPR, di luar gedung DPR. Baru nanti dimasukkan ke paripurna. Ya, mudah-mudahan reses ini memberi manfaat bagi konstituen-konstituen yang memilih kami. Kami Bapak pilih, tapi kami tidak pernah datang, kami tidak pernah reses, itu bukan jadi anggota DPR. Tahun 2024 tidak usah pilih lagi. Kan gitu kan? Nah itulah solusinya dari kita melakukan reses tersebut. Kita kasih hadiah. Ya. Selamat.